Menyanyikan lagu Bagimu Negeri, hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Terima kasih. Selamat sore pemirsa dan pecinta futsal tanah air. Dan kita akan segera menyaksikan pertandingan terakhir di hari Sabtu ini, di mana pertandingan penutup akan mempertemukan Halus FC yang akan berhadapan dengan tim promosi Radit FC Pontianak. Dan kita saksikan kedua tim sudah berada di arena pertandingan, di mana ini adalah pertandingan yang sangat menentukan bagi kedua tim. Selain Radit yang secara mengejutkan di laga terakhir mereka mampu mengalahkan Pendekar United dengan skor 2-1. Kali ini Radit tentunya ingin terus menampilkan dan mempertahankan momentum yang sedang didapatkan. Sedangkan bagi Halus, ini adalah laga di mana mereka bisa saja mendapatkan kesempatan bangkit setelah digulung oleh Cosmo JNE Jakarta dengan skor 9-1. Dan Coach Iola juga Coach Naim Hamid akan saling beradu strategi di laga yang digelar di arena futsal Gelora Bung Tomo Surabaya. Dan Cahyo juga nomor 8 dari Radit yaitu Ade Suryanto akan memimpin tim. Cahyo yang akhirnya mendapatkan kesempatan menjadi kapten nampaknya menggantikan Aditya yang tidak ataupun berhalangan untuk hadir di laga kali ini. Terlihat roster 5 yang sudah disiapkan oleh Coach Iola yaitu Muhammad Junaidi, ada Desman Pahala, Fahri Deria Tama, ada Khairun Hayir dan Rian. Sedangkan benar sang kapten yaitu Aditya tidak berada dalam daftar susunan pemain. Sedangkan bagi Radit FC, Bram akan menjadi pemain di bawah Mister Gawang. Lalu Hamdani, Farhan Nur Alfi, Dipo Rahman, dan Junkian Syah akan mengambil peran untuk menjadi roster 5 di babak pertama. Dan ini adalah pertandingan penutup di hari pertama pekan keempat pemirsa. Kita saksikan pemain-pemain sudah bersiap di lapangan. Ya, Farhan juga menampilkan performa yang cukup apik ketika melawan Pendekar United. Laga yang dihelat beberapa minggu lalu di Gor Popki Cibubur, Jakarta. Ya, Khairun Hayir nampaknya akan bermain sejak awal di laga kali ini. Dan di saat yang bersamaan Hamdani Ato juga
akan mengincar untuk bisa mencetak gol. Ya, Rian pemuda berusia 18 tahun dipercaya untuk berada di jajaran starting five. Dan kita nantikan pemirsa kick off babak pertama yang akan segera dimulai. Dan Pluit menandakan bahwa persaingan di laga terakhir telah dimulai. Halus FC Jakarta dengan jersey orange akan menghadapi Radit FC Pontianak dengan jersey biru. Dan saya Bambang Hariri akan memandu jalannya laga. Pada semua pecinta futsal Indonesia, supporters bagi Halus dan juga Radit, saya mengucapkan selamat menyaksikan. Kita mengharapkan adanya sebuah permainan dan pertandingan yang berkualitas tentunya untuk bisa menghibur Sabtu sore kita bersama untuk mengawali malam minggu. Kita saksikan pemirsa upaya percobaan di anak-anak Radit ya, yang dilakukan oleh Farhanul Alfi. Bram Kancil tadi bisa menahan imbang Cosmo JNE Jakarta. Tentunya Radit bagi tim yang pernah Kancil kalahkan akan coba bermain lebih apik di laga sore hari ini. Oh, cepat sekali Rian masih bisa diamankan oleh Bram. Masih sulit untuk bisa menghadapi dan melewati hadangan yang coba ditampilkan oleh anak-anak Halus FC Jakarta. Baik sekali, tendang langsung. Sayang sekali Farhanul Alfi. Dan kaki kirinya masih tinggi di atas Mister Gawang. Tidak bisa melewati Rian, namun tendangan yang ia lepaskan belum berada di sasaran tembak. Cukup bermain terbuka pemirsa. Dua tim yang sama-sama mengincar 3 angka di laga kali ini. Radit FC Pontianak saat ini menempati peringkat 11 klasemen sementara. Hanya mampu mengumpulkan 3 angka dari 3 pertandingan, di mana telah mengalami 2 kali kekalahan atas Black Steel dan juga Kancil. Akhirnya tim promosi yang satu ini mampu mencetak kemenangan pertamanya dengan cukup mengejutkan. Mampu mengalahkan tim dengan rentetan dan pemain bintang milik Pendekar United dengan skor apik 2-1. Dari gol yang dicetak di akhir-akhir laga bagi Halus FC, tim yang sudah menjalani 5 kali pertandingan di liga musim ini, sempat bermain cukup meyakinkan di 2 laga awal di pekan pertama, di mana Halus bisa mengalahkan Favage Famos 2-0 dan Giga FC 3-0. Namun setelah itu Halus FC seakan kehilangan ritme permainan dan akhirnya kandas 3 pertandingan berturut-turut atas Sadakata 3-1, atas Unggul FC Malang 3-2, dan akhirnya di pertandingan terakhir mereka Halus FC harus tunduk ketika digasak habis oleh Cosmo JNE Jakarta dengan skor 9-1. Baik lapangan pemirsa, tekanan yang coba ditampilkan oleh Radit. Kali ini upaya serangan balik cepat. Ini kembali bisa dimentahkan oleh Bram. Krishna Bramenta menjaga gawang senior yang kali ini memperkuat tim promosi. Dari Ato tarik ke belakang. Kembali kepada Juniansyah. Buah skill coba ditampilkan namun langsung disapu saja oleh para pemain dari Halus, termasuk Alvin Rio.
Ya, Teguh Riki akan mengambil tendangan ke dalam. Angkat langsung, maksudnya kepada Sari Tua, namun terlepas. Coba membangun serangan kali ini para pemain dari Halus FC. Gagal memberikan alur bola yang nyaman. Namun kembali bisa mencuri kesempatan. Febrian, masih Febrian. Lebar pada pergerakan Sulaiman. Sulaiman kembali diberikan kepada Febrian. Masih cukup apik, cukup bersabar. Passing yang ditampilkan oleh anak-anak asuhan dari Coach Yola Hendra Sugeni. Ade kali ini. Ya, Radit FC adalah tim yang berstatus promosi setelah menjadi runner up di Liga Futsal Nusantara, di mana di partai puncak Liga Futsal Nusantara musim lalu Radit harus ditundukkan oleh Unggul FC Malang. Nah, akhirnya menjadi juara di kompetisi tersebut. Namun kedua tim mendapatkan tiket promosi ke kasta tertinggi, level tertinggi di futsal nasional. Kita saksikan Ade, masih Ade Suryanto, umpan pada Sari Tua, coba berbalik badan. Sedikit kesulitan mengontrol bola. Ini dia Farhan. Oh, tekanan dari pemain yang kembali kerap mengancam, Farhan Fuadi. Kita saksikan begitu leluasa dan bola muntah. Bola rebound yang coba dimanfaatkan oleh Sulaiman juga belum maksimal. Cukup disayangkan. Kesempatan untuk membuka keunggulan gagal. Kombinasi kali ini antara Ade dan Teguh Riki, Sari Tua. Bermain 1-2 sentuhan cukup baik. Kembali kehilangan penguasaan bola. Teguh Riki nampaknya kali ini berikan pada Mariono tadi yang sudah turun ke lapangan. Kembali Teguh Riki, Mariono. Passing yang bisa dihentikan. Coba kuasai untuk membangun serangan. Farhan sudah menciptakan peluang pertamanya. Ya, masih sulit. Baik sekali. Cukup tenang Farhan. Kerjasama kali ini berbahaya, namun terlepas. Kesempatan yang ditampilkan oleh Cahyo. Jadi Cahya Ramadan, nama lengkap dari pemain berusia 29 tahun asal Jakarta tadi. Kanan Cahyo, gagal Febrian meneruskan umpan yang terukur. Febrian Alvindrio. Ya, sudah mulai membangun kembali serangan. Ade Sudianto kali ini bekerja sama dengan Dipo Rahman. Ade kembali dari flank kiri, ada screen dari Dipo. Cepatan dari Rio Febrian ataupun Febrian Alvindrio harus dihentikan nampaknya. Membuat kali ini pertahanan dari Radit FC harus ganjar
Jadi sebuah pelanggaran oleh wasit. Kita saksikan ada duel antara Rio dan juga Khairul Akmal. Dia sudah angkat jauh ke depan, hampir terlepas tadi. Pertandingan yang cukup terbuka di laga sore hari ini. Tentu kita akan menantikan gol pembuka yang akan coba diusahakan oleh kedua tim. Gol yang tentunya bisa membuat permainan lebih menarik lagi. Sulaiman kerjasama dengan cukup baik kali ini. Baik sekali Dipo Rahman. Namun passingnya tidak akurat. Lepas. Sudah turun ke lapangan juga Abang Ari. Pemain yang sudah menjadi bagian dari Radit FC sejak musim lalu bermain di Liga Futsal Nusantara. Kesempatan Zidan. Namun tidak diberikan ruang tembak oleh Dipo Rahman. Ya, sejauh ini masih cukup kesulitan kedua tim dalam upaya menembus pertahanan lawan masing-masing. Jun berikan pendek saja kepada Zidan. Cahyo, Fahri juga gagal tadi kelimpan umpan. Zidan yang halus memang ditinggal beberapa nama yang menjadi andalan mereka di musim lalu, tapi ada kesempatan Ade. Namun penyelamatan dari Muhammad Junaidi masih menggagalkan upaya dari Ade Suryanto. Kerjasama yang baik, tendangan menyusur arena pertandingan yang masih bisa digagalkan oleh Muhammad Junaidi dengan sangat baik. Halus musim lalu diperkuat oleh nama-nama tenar seperti BBS. Ada juga Syahid dan Syah Lubis, Rian Dwi Renaldi, Maegel. Juga dua pemain asing mereka, Mahdi Norauzi dan Hamid Reza. Ada juga Raka Febrianto, Israr Megantara, Abdurrahman, Abu Salam. Sudah nama-nama yang akhirnya hengkang dari Halus yang membuat kali ini Halus harus kembali membentuk tim dari pemain-pemain muda yang kebanyakan berasal dari Jabodetabek. Tentu ini juga membuat para pemain tersebut mendapatkan kesempatan untuk berlaga dan mendapatkan menit bermain yang cukup di pentas Liga Futsal Profesional Indonesia. Dipo Rahman masih coba mencari celah pertahanan, mengincar tiang kedua namun bisa dipatahkan cukup cepat kali ini. Andrian Maulana, pelanggaran dilakukan, membuat tendangan bebas kembali didapatkan oleh Halus FC ataupun kick in nampaknya pemirsa. Cukup baik. Namun kembali diganggu oleh para pemain dari Radit. Salah pengertian. Ya, sedikit terburu-buru Junaidi. Kali ini Fikri Yansyah akan mengambil tendangan ke dalam. Kembali dipatahkan. Zidan mencari pergerakan dari Khairun Hayir. Ya, masih mencari ritme permainan dan
masih terus berupaya untuk mendikte lawan masing-masing kedua tim. Cukup berani dari Hamdani Ato, tercuri oleh Juniansyah, masih Juniansyah. Pelanggaran terhadap Juniansyah, sebuah follow through dari Farhan Fuadi. Ya, Teku Riki akan kembali menjadi penendang dan eksekutor bola mati. Coba dikuasai dengan tenang. Drum kali ini. Langsung ke depan. Maksudnya pada Hamdani Ato. Sulit untuk bisa mutar badan. Dan menyatakan bola yang dikuasai oleh Hamdani telah keluar. Teku Riki. Ya, sudah terlalu lama ataupun bola yang ditendang oleh Teku Riki tadi tidak berada di atas garis permainan. Bola berganti kali ini bagi Halus FC. Farhan yang keras menampilkan skill individu. Khairun Hayir cukup sulit. Saling tarik menarik. Ya, Farhan cukup baik kali ini. Halus coba membangun serangan namun tercuri. Teku Riki berikan umpan terlalu panjang. Gagal dikejar oleh Farhan Nur Alpi. Ya, tentu kali ini membuat kedua tim masih cukup kesulitan untuk membongkar pertahanan lawan masing-masing. Farhan kembali dari Halus untuk bisa memulai arah serangan. Desman Pahala coba menusuk. Desman, tendangannya masih lemah. Mudah bagi Bram. Cukup baik kali ini Farhan. Maksudnya melakukan cut back yang gagal. Juniansyah. Masih Juniansyah. Gagal melewati Rio Febrian. Oh, tendangan cepat yang coba ditampilkan oleh Fikri Ansyah. Masih jauh dari sasaran. Cukup baik sebenarnya tadi. Kombinasi dari Desman dan juga Cahyo. Pastikan ada sebuah sliding tackle. Namun tidak dinyatakan sebuah pelanggaran. Justru kali ini tendangan ke dalam bagi Halus. Baik pemirsa. Desman Pahala. Masih bisa dihentikan tadi pergerakan dari Desman Pahala Christian. Miss kick dari Desman. Paksa back pass kali ini. Cahyo, Desman tercuri, berbahaya pemirsa. Kesalahan dari Desman Pahala mampu membuat Hamdani Ato membuka keran golnya di laga sore hari ini. Kita saksikan bisa mencuri dan sebuah penyelesaian. Sempat sedikit deflection
yang membuat kali ini Muhammad Junaidi tidak mampu bereaksi dengan sempurna. Akhirnya Radit FC Pontianak unggul 1-0 atas Halus FC Jakarta. Ya, menarik, kita akan nantikan respon yang akan ditampilkan oleh para pemain Halus FC Jakarta. Rio Febrian, umpan tarik yang juga kembali gagal, pelanggaran dari Sulaiman. Ya, setelah berbenturan tadi dengan Khairul Akmal. Kembali salah passing, kesempatan Khairul Akmal yang masih bisa ditahan. Ya, cukup kerepotan koordinasi pertahanan di sisi Halus FC. Sejauh ini mereka belum bisa progres dengan cukup baik, khususnya ketika mereka ditekan. Nah, kesalahan seperti yang tadi dilakukan atas terciptanya gol dari Radit FC harusnya tidak terjadi. Cahyo, cukup baik Cahyo. Kembali tercuri, ini berbahaya. Ade Suryanto, masih Ade, terlalu lama. Cukup baik. Mutar badan dan jadi sebuah pelanggaran terhadap pergerakan yang ditampilkan dengan sangat cepat oleh Farhan Hermawan. Ya, Farhan Hermawan memaksa Sari Tua sedikit menarik bagian badan dan berbuah tendangan bebas selanjutnya. Cahyo bisa diamankan dengan mudah. Kembali pemirsa, belum terlalu maksimal. Hampir dicuri tadi penguasaan bola dari Farhan Fuadi. Masih Farhan. Kembali kehilangan kesempatan untuk membangun serangan. Masih sedikit tertahan. Cukup baik tadi upaya umpan direct yang coba mengarah pada Farhan Hermawan. Ini Farhan Fuadi. Farhan Hermawan. Oh, masih nyamping. Ya, upaya dari Fahri Deria Tanma masih belum maksimal sejauh ini pemirsa. Sari Tua tercuri. Ade Suryanto merecover bola. Sari Tua kesempatan. Kembali bisa diblok oleh Fahri. Ini dia mantan pemain SKN Kebumen di beberapa musim lalu. Ya, mulai mendekati akhir pertandingan di babak pertama pemirsa. Tim promosi saat ini unggul 1-0 atas Halus FC. Farhan, tendangan langsung dari Farhan yang bisa disambut dengan sangat baik oleh Farhan yang lainnya. Farhan Hermawan mencetak gol pertamanya di sore hari ini untuk membuat Halus FC menyamakan kedudukan 1-1. Kita saksikan Farhan Fuadi yang memang memiliki kemampuan melewati pemain lawan, akhirnya mampu memberikan umpan manis yang diteruskan oleh Farhan Hermawan.
Dan membuat kali ini skor imbang 1-1 pemirsa. Kita saksikan, coba kembali merespons sebuah footwork yang sangat tepat. Kesempatan. Oh, sayang sekali terlepas. Gantian Hamdani Ato. Maksudnya kerjasama tadi. Terburu-buru. Harun Hayir. Coach Naim Hamid cukup emosional. Ya masih cukup kesulitan. Radit FC yang akhirnya harus colongan oleh gol yang dicetak oleh Farhan Hermawan. Cukup baik, cukup cepat pemirsa, meskipun tendangan masih melenceng agak jauh tadi. Cobaan dari Abang Ari. Nah, permainan cukup terbuka dan ini dia peluang selanjutnya, kesempatan, namun langsung dipatahkan saja. Ya, tidak ambil resiko pertahanan dari Halus FC. Menjaga gawangnya untuk tetap kembali kokoh. Kuriki gagal, dipotong saja kesempatan kali ini. Coba menampilkan kecepatan Zidan, kembali bisa diamankan. Ya masih cukup ketat pemirsa. Baik kali ini. Mencoba memutar badan meskipun kembali dihadang terus menerus. Rizky Dayatullah. Ya, Juniansyah gagal. Zidan mampu mencuri bola. Baik sekali. Zidan. Masih Zidan sedikit terlambat. Bola dicuri. Hamdani Ato kerjasama. 1-2 cukup manis. Hamdani Ato. Kesempatan selanjutnya. Ada tendangan 2 kali berturut-turut yang gagal dilayangkan dengan apik oleh Fikriansyah. Yang pertama masih bisa dihentikan oleh Junaidi. Kita saksikan pemirsa. Ada space yang bisa dimanfaatkan namun save dari Junaidi membuat Halus FC masih cukup kokoh untuk menahan imbang Radit FC. Cukup baik kembali. Ada upaya wall pass yang dilakukan oleh Rio Febrian. Baik. Terus menekan. Farhan! Itu dia. Pemain yang sudah sejak awal saya bilang memiliki kemampuan individu yang cukup baik. Memang posturnya cukup gempal, tapi kecepatannya bisa diandalkan. Dan Farhan Fuadi membawa Halus FC berbalik unggul 2-1 atas Radit FC Pontianak. Wow, kita saksikan sebuah kecepatan yang disambut kegembiraan oleh segenap staf pelatih dan juga coach Iola. Kali ini mampu unggul di akhir babak pertama. Hamdani Ato tidak mampu membalikan badan. Cahyo mengcover dengan cukup baik pelanggaran. Ada sebuah tindakan yang dinyatakan sebuah foul. Ya, harus dijepit 2 orang pemain tadi pergerakan dari Hamdani Ato oleh Cahyo dan juga Rio Febrian.
Ya, Farhan Nur Alfi akan bersiap-siap untuk mengambil tendangan bebas. Ada juga Dipo Arrahman. Farhan Nur Alfi masih dihentikan oleh Junaidi dengan cukup tenang. Under 2 minutes. Bahwa laga di babak pertama akan segera berakhir, pemirsa. Ya, di esok hari pertandingan pekan keempat hari kedua pada tanggal 5 Februari 2023 masih akan tetap kita siarkan secara langsung oleh MNC Sport. Selain Anda juga yang sedang menyaksikan di RCTI Plus dan juga K-Vision, di mana besok ada 4 laga yang tersedia. Match pertama yaitu Unggul FC Malang yang akan menghadapi Black Steel Papua. Lalu ada big match antara Bintang Timur Surabaya yang akan berhadapan dengan Kancil WHW Pontianak. Cosmo JNE Jakarta juga akan bermain di laga ketiga melawan Radit FC Pontianak. Sedangkan Halus FC Jakarta besok akan melawan Pendekar United di laga terakhir. Ya, apakah harus diganti terlebih dahulu? Nampaknya kali ini sudah turun ke lapangan Bima Febrian, ya, gawang asal Bekasi. Tendangan yang tidak sempurna dari Juniansyah. Sulaiman sudah kembali memulai laga. Cukup solid pertahanan dari Dipo Arrahman. Namun kembali terus diganggu oleh anak-anak Halus. Dani Ato. Ada save tadi dari Bima yang menghentikan shooting dari Hamdani. Minta rekan-rekannya tenang. Oh wow, refleks yang sempurna ditampilkan oleh Bima Febrian. Hentikan upaya dari Dipo Arrahman. Ya, sebuah tendangan menyusur arena pertandingan yang hampir saja kembali menyulitkan pertahanan dari Halus FC. Cukup baik. Oh, ya, ada sebuah ketegangan di lapangan yang terlihat oleh wasit yang membuat wasit langsung menghentikan permainan. Sulaiman nampaknya dari Halus yang bersih tegang dengan Farhan Nur Alfi. Dua pemain harus mendapatkan kartu kuning. Ya, tadi cukup merugikan tentunya sebenarnya bagi Radit, di mana Juniansyah tendangan yang baik meskipun masih membentur mistar gawang. Namun sebelum bola ditendang telah ada insiden yang melibatkan Sulaiman dan juga Farhan yang membuat wasit langsung menghentikan permainan. Time out diambil oleh Halus FC Jakarta yang sedang unggul 2-1 atas Radit FC. Ya, terlihat banyak sekali supporter yang langsung menyaksikan secara langsung di MNC Sport Channel dan juga yang sedang streaming di RCTI Plus untuk mendukung tim kebanggaan masing-masing. Ada supporter dari Radit FC yang langsung menyaksikan dari Pontianak dan di sekitar Kalimantan Barat. Ada juga para pendukung Halus FC Jabodetabek. Ada yang dari Sawangan, ada yang menonton dari sekitar Kelapa II Depok. Ada juga yang menyaksikan dari sekitar Tanah Abang Jakarta.
1 menit break telah berakhir. Keunggulan sedang didapatkan oleh Halus FC. Ini akan menjadi sebuah momentum bangkit bagi Halus jika bisa memenangkan 3 poin di laga kali ini. Setelah 3 laga berturut-turut, mereka harus dikandaskan oleh lawan-lawannya, oleh Sadakarta, oleh Unggul FC dan juga Cosmo JNE Jakarta. Ya, 1 menit tersisa di babak pertama. Cahyo akan mengambil tendangan ke dalam kali ini. Langsung berikan kepada Farhan. Farhan Fuadi. Ya, gerakan khas dari Farhan. Cukup lihat memang penampilan pemain yang satu ini. Angkat langsung. Bukan sebuah pelanggaran tadi meskipun kaki terlalu tinggi. Oh, Khairun Khair gagal. Kembali pemirsa, kita saksikan ada upaya dari anak-anak Radit FC Pontianak. Tarik tua kembali diamankan oleh Junaidi yang sudah balik di bawah Mister Gawang. Ini dia Sari tua. Cukup baik peran dari pemain senior yang satu ini. Pemain berusia 28 tahun, Sari Tua Sagalingging nama lengkap dari pemain asal Sumatera Utara ini. Ya, tendangan yang hampir saja mengancam. Jauhkan saja. Angkat jauh ke depan. Rio Febrian tarik jauh ke belakang kembali. Farhan, si anak Jakarta. Cukup baik, terus menguasai bola. Dan bel panjang mengakhiri aksi Farhan Fuadi di babak pertama. Skor 2-1 untuk keunggulan Halus FC Jakarta. Menutup pertandingan di interval pertama ini pemirsa. Jangan kemana-mana, kita nantikan respon dari Radit FC Pontianak untuk bisa melawan dan bangkit di babak kedua ataupun Halus yang bisa memperlebar keunggulan. Kita break sejenak dan kita akan kembali sesaat lagi.
aksi dari Farhan yang mampu membawa Halus FC berbalik unggul menjadi performa yang cukup meyakinkan bagi tim yang sudah 3 kali berturut-turut kalah di Liga Futsal Profesional Indonesia. Sedangkan Radit FC Pontianak sempat unggul terlebih dahulu, namun mereka kembali kesulitan ketika terus-menerus ditekan. Dan nampaknya babak kedua akan menjadi pertaruhan bagi para pemain dari Radit FC Pontianak yang tentu tidak ingin kehilangan angka di laga sore hari ini. Dan kembali saya menyapa semua pemirsa RCTI Plus MNC Sport Channel yang terus setia bersama kami untuk menyaksikan persaingan di Liga Futsal Profesional Indonesia musim 2022-2023. Dan saya juga menyapa untuk semua pecinta futsal tanah air yang terus menyaksikan setiap laga, baik laga-laga tim yang berada di papan atas ataupun seperti ini Halus FC dan juga Radit yang masih cukup struggling di papan tengah dan papan bawah Liga Futsal. Ya memang beberapa kali para pemain dari Halus kerap menampilkan skill individu yang bisa membuat para pemain Radit sedikit kerepotan. Dan kita akan nantikan respon dari Coach Naim Hamid, mantan pelatih Black Steel yang kali ini menukangi Radit FC Pontianak untuk memperlihatkan kemampuan dirinya dalam meng-approach tim. Karena sejauh ini Radit terancam akan mengalami kekalahan ketiga semenjak mereka promosi di awal musim. Ya sejauh ini memang Radit FC Pontianak berada di peringkat bawah klasemen yaitu di posisi 11. Hanya mendapatkan 3 angka hasil dari 1 kemenangan dan 2 kekalahan. Sedangkan Halus FC Jakarta sebelum laga ini dimulai masih menempati peringkat ke-6, 2 kali menang dan 3 kali kalah. Namun cukup menyakitkan ketika kekalahan terakhir mereka harus dicukur habis oleh Cosmo Jene dengan skor 9-1. Maka kemenangan di laga kali ini benar-benar penting karena akan membuat motivasi dan moral para pemain Halus bisa menanjak tajam. Tapi Radit tentu juga akan mengincar gol selanjutnya. Kick off babak kedua akan dan telah tersaji pemirsa. Dengan jersey biru-biru adalah Radit FC Pontianak, sedangkan orange adalah Halus FC Jakarta. Serangan pertama yang ditampilkan kembali dimentahkan oleh Junaidi. Namun kita saksikan satu orang pemain dari Radit masih tergeletak. Cahyo yang menjadi kapten tim di laga kali ini menggantikan peran dari Aditya. Dan nampaknya Fikriansyah harus mendapatkan perawatan dari tim medis pemirsa. Ya memang cukup banyak pemain yang cedera di awal-awal liga kali ini. Fikriansyah kali ini harus ditandu, semoga tidak menjadi cedera yang parah. Setelah di laga sebelumnya tadi kita saksikan ada Marvin Alexa Washiri yang juga harus ditandu keluar. Sebelumnya ada Muhammad Agung Pandega yang sudah kembali fit tapi sempat cedera. Ada juga King Ali Abidin dari Favage Famos, menandakan bahwa tensi pertandingan dan ritme permainan dari Liga Futsal semakin tinggi, yang mana para pemain juga harus bisa mengimbangi dengan fisik dan stamina juga keputusan di lapangan. Kali ini ada serangan Sulaiman
Bram masih bisa menahan. Ya, Sulaiman setelah melakukan ankle breaker tadi kita saksikan. Mengecoh Ade, ankle break, lalu tendangan yang terukur. Meskipun Bram masih bisa melakukan tinjuan dengan sangat baik. Luar biasa, 9 detik permainan, sudah ada 2 kesempatan bagi masing-masing tim. Begitu ofensif, begitu terbuka permainan antara Halus dan juga Radit di laga sore hari ini. Zidan kepada kali ini Sulaiman. Kembali kepada Zidan. Coba bergerak cepat. Cahyo. Cukup kokoh Rio Febrian. Oh, berbahaya, terlalu tinggi di Poa Rahman. Pelanggaran diberikan oleh wasit. Kita saksikan ini memang bola atas seharusnya, tapi di Poa Rahman memutuskan melompat. Mengangkat kaki terlalu tinggi dan cukup berbahaya juga jika membentur kepala dari Zidan. Membuat wasit memberikan tendangan bebas tidak langsung nampaknya. Kita saksikan dari gestur wasit. Ya, apakah tendangan bebas tidak langsung ataupun tendangan bebas langsung? Handsball untuk 2 kalinya secara berturut-turut dalam jarak yang tidak terlalu jauh. Kali ini handsball terjadi terhadap Dipo Rahman kembali, yang memang tidak mampu menghindar dari tendangan yang dilayangkan oleh Rio Febrian. Nah, kita saksikan pemirsa, sang pencetak gol kedua di laga kali ini akan bersiap mengambil tendangan bebas. Ancang-ancang Farhan Fuadi masih melenceng sedikit saja di kanan gawang dan nampaknya deflect, membuat tendangan sudut terjadi kali ini. Didapatkan Farhan Fuadi, bisa terbaca oleh Hamdani, buang jauh saja oleh Junaidi. Ini dia Muhammad Junaidi. Ya, drop ball sudah dilakukan. Saksikan pemirsa. Coba memainkan upaya passing yang lebih sabar. Ade Suryanto kembali diganggu. Baik sekali. Ade bisa terlepas. Oh, masih terus diganggu oleh para pemain dari Halus yang menerapkan pertahanan yang lebih kompak. Ya, tidak menjadi sebuah ancaman. Ya, memang pergerakan dari Farhan Fuadi berperan atas 2 gol Halus FC yang terjadi. Gol pertama dari Farhan Hamawan tercipta setelah Farhan Fuadi melakukan tendangan yang mengincar tiang jauh. Lalu gol kedua oleh Farhan Fuadi sendiri yang melakukan atraksi dan skill individu. Dan kali ini Farhan Fuadi akan kembali mengambil kesempatan melalui tendangan bebas. Bram harus bersiap-siap, harus lebih fokus agar gawangnya tidak kembali dibobol untuk ketiga kalinya. Oh, manis Farhan Fuadi. Brace dilakukan oleh pemain asal Jakarta ini. Luar biasa. Kita saksikan ketenangan dan tendangan yang sangat presisi, mampu merobek gawang dari Radit
FC Pontianak dan membuat pemain berusia 25 tahun ini mencetak gol keduanya di laga sore hari ini dan membawa Halus unggul 3-1 atas Radit FC Pontianak. Baru saja kita wanti-wanti bahwa pemain yang satu ini jangan sampai lepas. Harus terus dikawal, harus terus fokus. Namun ternyata dari situasi set piece, Halus bisa menjauh, advantage sejauh ini. Dan kita akan nantikan respon dari Radit FC Pontianak. Ade, tendangannya masih tinggi. Ya, apakah ada sentuhan yang membuat wasit menunjuk tendangan sudut? Bisa dimentahkan kembali oleh Junaidi. Begitu baik. Pemain kelahiran Tangerang berusia 24 tahun. Meninju menepis tadi ke arah luar permainan. Ya, kembali harus dihentikan terlebih dahulu oleh wasit kedua yang melihat adanya pertikaian. Jadi kesempatan serangan balik, fast break, Farhan terlepas di kesempatan terakhir. Ada sebuah penyelamatan dari Juniansyah yang cukup penting di laga kali ini. Juniansyah, mudah tentunya bagi Junaidi. Cukup baik, diganggu terus menerus. Holding ball, screening ball yang sangat apik ditampilkan oleh anak-anak Halus. Ya, masih bermain dengan begitu enjoy. Dan tekanan kali ini berada di tim promosi asal Kalimantan Barat. Angkat jauh ke depan. Kembali. Masih belum sempurna umpan direct yang coba dilayangkan. Daniato, Ade, tendangannya terlalu lemah. Yang menjadi aksi yang cukup memukau tadi. Penyelamatan kembali dari Muhammad Junaidi. Ya, Halus FC Jakarta yang memiliki tagline Pride of Jakarta. Sejauh ini bisa menampilkan permainan yang cukup memukau. Sebuah tanda-tanda kebangkitan setelah kekalahan yang ia ataupun mereka derita di 3 laga sebelumnya. Sedangkan Radit FC Pontianak masih mencari cara untuk setidaknya mengejar ketertinggalan karena saat ini masih minus 2 gol atas Halus. Kembali membangun serangan, Cekuriki. Ade. Daniato. Baik sekali. Cukup tenang. Ade Suryanto. Juniansyah kembali. Terlepas. Ini berbahaya pemirsa. Tidak mau mengambil resiko dan terlepas. Penguasaan bola dari Rian. Ya, apakah terjadi pelanggaran? Benturan memang yang terlihat di sana. Ya, kita saksikan ada 2 benturan yang terjadi. Yang pertama terhadap Ade dan kedua dari
Pemain halus untuk Hamdani. Apakah titik mana yang ditunjuk oleh wasit? Oh, nampaknya titik yang pertama. Di mana kesempatan dari tendangan bebas untuk Radit FC Pontianak kali ini harus benar-benar bisa dimanfaatkan secara penuh. Ya, kita saksikan kesempatan. Ya, terlihat apakah ada upaya mengganggu, membuat wasit kembali memberikan tendangan bebas. Kali ini berbalik bagi Halus FC setelah satu orang pemain dari Radit mengganggu pagar penjagaan. Ya, kembali terbuang sia-sia tadi kesempatan bagi Radit. Kali ini menekan dengan sangat apik para pemain Halus FC. Sulaiman gagal melewati Saritua. Ya, Radit Boys masih terus mencari celah di pertahanan Halus yang cukup tertata rapi sejauh ini. Tentu dibutuhkan kesabaran dan ketelatenan dan fokus tentunya. Seperti yang baru saja terjadi di mana Ade gagal mengontrol bola. Fahri angkat ke depan. Coba kembali menyusur permainan, namun terus-menerus bisa dihalau oleh para pemain Halus yang mulai lebih kompak setelah bisa unggul 2 gol atas Radit FC. Bisa dipatahkan. Bram 3 lawan 2, kesempatan sedikit terlambat dan akhirnya mudah diamankan oleh Muhammad Junaidi. Ya, sangat disayangkan. Ada momentum sebenarnya bagi Radit Boys untuk bisa mencetak gol. Kembali kali ini Teku Riki pada Abang Ari Saritua terlepas. Ya, harus lebih terukur memang semua serangan yang coba dibangun oleh Radit. Ya, masih sulit. Kembali mencoba membangun serangan Abang Ari. Coba bergerak cepat. Saritua. Masih Saritua. Geser kali ini di flank kiri. Balik pada Teku Riki. Oh, terbuka. Namun bisa ada blok yang cukup solid. Pelanggaran. Jelas. Menarik. Pergerakan dari Farhan Fuadi. Yang memang sudah bisa melewati penjagaan dari Saritua. Yang menjadi pelanggaran dan tendangan bebas tentunya bagi Halus FC Jakarta. Cukup baik kali ini pemirsa. Kembali tidak mampu membangun serangan dengan cukup apik. Ya, laga masih terhenti
Bagi Anda yang baru bergabung, saat ini Halus FC unggul 3-1 atas gol yang dicetak oleh Farhan Fuadi 2 kali dan Farhan Hermawan 1 gol. Sedangkan 1 gol dari Radit diciptakan oleh Hamdani Ato. Zidane, Zidane bergerak cepat. Masih cukup kokoh dan solid untuk terus menguasai bola. Kita saksikan cepat Zidane bergerak. Abang Ari dari Radit Boys. Kembali tercuri Cahyo pada Zidane. Alvin Rio. Cukup baik. Farhanur Alfi. Namun langsung buang saja. Fahri Deriah Tarma. Siap kali ini pemirsa. Ada blok yang sangat baik ditampilkan oleh Rio Febrian. Buah kesempatan yang terbebas gagal dimanfaatkan oleh Abang Ari. Kembali terbuang sia-sia setiap peluang yang didapatkan oleh Radit FC Pontianak. Coba kembali terus menekan pertahanan dari Halus FC. Tersisa 11 menit. Sayang sekali kerja sama yang gagal. Ini berbahaya pemirsa. Ada upaya tekanan dan hanya berbuah tendangan sudut bagi Halus FC Jakarta. Berani tadi tendangan dari Zidane. Tidak maksimal upaya direct ball yang ditampilkan oleh Bram kepada Dipo Rahman. Farhan. Apakah terjadi pelanggaran atau tidak? Jadi sekilas memang ada sedikit sentuhan dan dorongan dari Farhanur Alfi. Zidane, pemain yang masih berusia 18 tahun, mendapatkan banyak kesempatan bermain di laga sore hari ini. Mendapatkan kepercayaan dari Coach Viola Hendra Sugeni. Dipo Rahman kembali ke skema yang tidak diselesaikan dengan baik oleh para pemain dari Radit FC. Junaidi angkat jauh ke depan, biarkan saja oleh Bram. Mencoba memanfaatkan kedua sisi lapangan, bergerak lebih fluid. Ade
pada Teku Riki. Cukup baik terupas. Kembali diamankan. Cukup kokoh Zidane. Ini dia terlepas, skema yang sangat manis. Zidane! Bolanya masih melenceng sedikit saja. Gagal menciptakan gol di laga sore hari ini. Kita saksikan pemirsa. Ini adalah skema yang sangat baik. Namun bola chip dari Zidane masih berada di sisi luar area gawang. Masih belum bisa menembus. Untuk setidaknya lakukan skema yang rapi dan kembali. Begitu mudah kehilangan bola, begitu mudah salah memberikan passing. Mulai diangkat jauh ke depan. Ya, bukan handsball. Masih game on kali ini. Oh, kembali terlepas. Nah, begitu kokoh pertahanan dari Halus FC Jakarta yang memang ingin mempertahankan setidaknya keunggulan yang mereka dapatkan. Nah, jika bisa mengamankan 3 laga di pertandingan sore hari ini, maka Halus FC Jakarta memiliki modal yang cukup positif untuk menghadapi Pendekar United di laga esok hari. Kita saksikan kembali terjadi salah passing yang kerap terjadi di tubuh Radit FC Pontianak. Dan memang sulit bagi sebuah tim yang sempat break dan tidak bermain dalam satu pekan tertentu. Ya, dimana ketika Radit FC Pontianak sempat mencetak kemenangan 2-1 atas Pendekar United, namun di pekan minggu lalu mereka tidak berpartisipasi, tidak bermain, yang membuat adanya rentang waktu yang kurang menguntungkan bagi Radit yang sedang mendapatkan momentum permainan yang baik. Dan kali ini mereka sedikit telah panas. Kembali ada duel di lapangan pertandingan. Cukup manis. Ini juga sayang sekali sebuah final pass yang gagal. Kali ini gerakan cepat yang coba ditampilkan oleh anak-anak Radit langsung dibuang saja oleh Farhan Fuadi. Begitu tidak ingin ambil resiko. Tendangan yang kurang jelas dilakukan oleh Fikri Ansyah. Tadi belum tahu apakah itu umpan kepada Hamdani ataupun tendangan langsung. Nah, memang jika itu umpan, bolanya tidak mengarah. Tapi jika itu shooting, tendangannya terlalu pelan. Ya, jika Halus bisa mempertahankan keunggulan dan mendapatkan 3 angka, maka Halus FC Jakarta menyamai poin yang dimiliki oleh Cosmo JNE dan juga Sadakata United dengan 9 angka.
Sedangkan bagi Radit FC Pontianak tentu mereka akan tetap berada di 2 garis terbawah klasemen yang masih unggul 1 angka atas Giga FC Metro. Bagus sekali intercept. Sebuah bola yang kedua dan berhasil dimanfaatkan. Hat-trick hero muncul atas nama Farhan Fuadi, memperlebar keunggulan 4-1 kali ini. Sebuah fast break yang berhasil dimanfaatkan oleh Farhan Fuadi mengecoh dan memperdayai Krishna Bramenta dengan sebuah sentuhan yang begitu efektif. Bola lintir tipis tadi dan mulus masuk ke gawang dari Radit FC Pontianak. Unggul 4-1 dan nampaknya coach Naim Hamid mengambil time out. Ya, coba kembali mengorganisir para pemainnya untuk mencoba menerapkan skema yang baru atau mungkin bersiap-siap bermain dengan skema power play. Kita saksikan Teku Riki akan menjadi pemain yang bertugas sebagai playing goalkeeper. Ya, break 1 menit telah selesai. Respon yang kita akan tunggu dari anak asuh Coach Naim Hamid untuk bisa setidaknya mengejar gol demi gol agar mereka tidak tertinggal jauh dari Halus FC Jakarta. Ya, ini adalah harinya Farhan Fuadi. 3 gol, 1 assist dia ciptakan di laga sore hari ini. Ya, kick off kembali telah dimulai oleh Radit FC yang tertinggal 1-4 dan langsung bermain dengan skema power play. Dipo Rahman, Juniansyah, Teku Riki, Dipo Rahman kembali. Oh, ini berbahaya dan menjadi gol kelima. Namun kali ini dengan nama lain, Rio Febrian yang mampu mencatatkan namanya di papan skor. Buah penguasaan bola yang begitu buruk membuat bola terlepas dan menjadi keuntungan bagi Rio Febrian yang langsung menghempaskan bola ke gawang yang sudah kosong melompong. 5-1 Halus FC Jakarta unggul. Tugas dari Radit Boys semakin berat. Di sisa 5 menit waktu babak kedua. Kita saksikan pemirsa. Ini dia kesempatan. Wow. Tipis saja oleh the big man Muhammad Junaidi. Ya, masih terus coba mencari celah. Ya, masih kembali dimentahkan tendangan sudut selanjutnya untuk Radit FC Pontianak. Masih terus bisa menutup setiap ruang yang mungkin saja bisa dimanfaatkan oleh para pemain Radit. Begitu fokus pertahanan dari Halus FC, begitu kompak. Oh, ini berbahaya pemirsa. Coba layak tendangan langsung.
Ya, 4 menit sisa waktu di babak kedua. Time is running out. Tentunya menjadi kesempatan bagi Radit FC untuk bermain lebih presisi, lebih terukur. Sekuriti. Oh, terlepas ini yang berbahaya pemirsa. Namun masih bisa diblok oleh Dipo Rahman. Kembali bisa mengamankan kesempatan. Kuriki gagal tadi. Farhan Nur Alfi hanya berbuah tendangan sudut kali ini. Oh, nampaknya menjadi gol tambahan bagi Radit FC melalui tendangan sampai membuat gawang dari Halus FC Jakarta harus dorong ke belakang. Ya, sambil berbalik badan, tendangan yang dilayangkan oleh Farhan Nur Alfi mampu menembus gawang yang dijaga oleh Muhammad Junaidi dan skor berubah menjadi 5-2 kali ini. Masih tertinggal 3 angka. Oh, ini dia terlepas. Farhan ada blok yang penting didapatkan dan ditampilkan oleh Khairul Akmal. Hampir membuat Farhan mencetak quad-trick di laga kali ini. Khairul Akmal gagal berebut bola dengan Farhan. Ya, kecuri Sari Tua. Cobaan tendangan langsung yang masih melenceng tadi. Ya, kembali pemirsa, harus ada satu pemain yang ditandu keluar lapangan. Nampaknya kali ini pemain dari Halus FC Jakarta. Dan posisi dari Farhan Fuadi akan digantikan oleh Farhan lainnya, yaitu Farhan Hermawan. Cetak gol pertama Halus di laga kali ini. Sudah kembali dimulai pemirsa. 2 menit beberapa detik menjadi sisa waktu di babak kedua. Ade Kuriki, ini berbahaya, kesempatan Sari Tua, tidak ada kesempatan untuk menembak langsung. Terlalu lama tadi mencari ruang tembak. Ya, kita saksikan ada timeout yang diambil oleh Coach Yola Hendra Sugeni. Coba ingin memberikan antitesis dari permainan power play yang ditampilkan oleh Radit FC yang sudah bisa menambah 1 angka menjadi dan membuat skor berubah menjadi 5-2.
Timeout 1 menit telah selesai pemirsa. Under 2 menit menjadi waktu yang cukup sempit bagi Radit FC untuk mengejar ketertinggalan. Tapi adalah waktu yang cukup panjang bagi Halus untuk mempertahankan keunggulan. Ya, masih terus mencoba. Sari Tua kepada Juniansyah. Kembali Sari Tua. Yang terlalu lama. Ayo Radit FC. Cetak gol selanjutnya. Jadi tekan kali ini. Terbuka. Ade! Masih ada tepisan dari Junaidi. Yang mampu buat bola sedikit melenceng keluar. Wow, tipis tadi mengenai paha sebelah kanan dari Junaidi. Kembali the big man Junaidi mampu menutup ruang tembak. Tapi tadi ada skema yang cukup baik ditampilkan, kerjasama antara Juniansyah, Sari Tua dan Ade. Tinggal bagaimana para pemain Radit Boys harus lebih klinikal di depan gawang. Satu menit 17 detik. Jadi sisa waktu di babak kedua. Sari Tua hampir tercuri. Oh, pasnya yang tidak sempurna. Mudah saja dimentahkan. Ini kesempatan sebenarnya, namun sedikit scrimmage tadi. Ya, percobaan langsung dari Juniansyah yang kembali bisa dimentahkan. Detik-detik terakhir di babak kedua pemirsa. Ya, nampaknya apakah terjadi sebuah foul yang dilihat oleh wasit kedua. Ya, apakah tadi Teguh Riki yang menjadi flying goalkeeper dianggap mengontrol bola lebih dari 4 detik di area sendiri, di area permainan sendiri, ataupun memang ada pelanggaran lain? Kali ini ada serangan selanjutnya. Dipo Rahman juga masih bisa diblok oleh Cahyo. 32 detik terakhir. Teguh Riki. Oh, kembali bisa dihentikan. Ya, Cahyo begitu tampil disiplin di laga kali ini, menjabat sebagai kapten tim dan berpeluang membawa timnya unggul. Teguh Riki, blok yang tidak kalah rapat oleh pemain nomor 10 Khairun Khair. Dipo Rahman, Teguh Riki, anak Lok Semau yang satu ini kembali diamankan saja. Ya, bel panjang nutup laga babak kedua. Akhirnya ada 3 poin yang bisa direbut oleh Halus FC Jakarta untuk memutus rantai kekalahan mereka dan akhirnya menang dengan skor cukup telak 5-2 atas Radit FC Pontianak. Dan itulah
laga terakhir di pertandingan sore hari ini pemirsa. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas kesetiaannya yang tetap bersama kami di MNC Sport Channel dan RCTI Plus. Jangan lupa besok hari masih ada 4 pertandingan yang Anda bisa saksikan juga. Akhir kata, saya Bambang Hariri mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan salam olahraga. Sampai jumpa.